Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Puji-pujian sebelum syukur kepada Tuhan yang Maha Ghafur, yang mana rahmatnya selalu luntur bagaikan air mancur, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala suka kepada hambanya yang bersyukur, apalagi yang tafakkur, yang mana Allah sangat benci kepada hambanya yang kufur, apalagi yang takabur, yang kerjaannya makan, minum, tidak bekerja, malas bekerja alias nganggur, banyak bicara alias tumbur. Kalau saya berdiri melihat dia bertanya, kalau ada melihat itu berarti di bawah sana. Bulan ada mau berdiri, macis berdisol. Kalau mau berdiri macis berdisol. Yang mana orang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, bahkan istri cantik memikat, bahkan lebih dari 4. Tapi sayang 1000 kali sayang, ia lupa akan sholat, dicambuk malaikat sampai hari kiamat. Ma'udzubillah min dzalik. Salawat serta salam, berangkaikan salam, tak lupa juga kita haturkan kepada anak yatim gurun Sahara, raja tanpa mahkota yang namanya terpampang di pintu surga, bahkan ketampaannya melebihi sang Arjuna. Ialah buah hati Siti Aminah wa Abdullah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama-tama yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, Ayahanda Al-Habib Abdul Hamid Al-Qadri, dan yang boleh hormati juga Abang Ulun Al-Habib Hanafi Al-Qadri, dan guru-guru agama, para alim ulama, para tokoh-tokoh kampung masyarakat, ada pembakal, ada ngapun mengang. Nah, ada orangnya. Kemana? Kemana pembakal? Ada kayak pengulu, apalagi bandingan pada tahu kan di sini. Ada yang penakung tadi.
Dan tak lupa juga yang ulun hormati para rombongan Maulid Habsyi yang tadi mana sudah bersemangat sekali sampai-sampai tukang bas sandar-sandar. Nah, mudah-mudahan kita berkumpulan seperti ini menjadikan kita cinta kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa juga yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ulun adalah wasiat. Kita berkumpul di tempat ini adalah orang-orang yang membesarkan kecintaannya terhadap mahabbahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabba katsura syai'an katsura dzikruhu. Orang yang cinta itu sering menyebut namanya. Orang yang cinta itu sering menyebut namanya. Kita cinta kepada, contohnya kita cinta kepada laki. Cinta kepada laki pasti rancak menyebut kebaikannya. Kita cinta kepada bini pasti sering menyebut nama kebaikannya. Bukan itu juga kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rancak menyebut nama Sayyid. Ya, kita seperti ini bersalawat, melantunkan syair-syair kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering juga kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu baitin anta sakinu laisa mutajam laisa mutajam ila surudi. Karena orang yang kita takjimkan, yang kita muliakan, setiap rumah-rumah yang apabila Nabi ini singgah, kullu baitin anta sakinuhu, maka masuk sini ke dalam rumah, biar yang ada lampu maka tarang ada sing lampuan. Apabila kita masuk ke dalam rumah ada lampu makin menghadap. Kalau di Nabi Muhammad bailang kepada orang Nanggari pasti sembuh. Mailangi jadi sembuh. Tapi amun kita mailangi orang Nanggari, maulah orang Nanggari pulang sakit hati. Kenapa? Ujar kita bailang kepada orang Nanggari, malah ya, kasihannya kan ya. Apa ada juga aja diisi kawan garing semalam yang ini ya. 3 hari ya lagi mati ya. Ada Nabi ada sini. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila surudi. Menyembuhkan kepada orang-orang yang sakit. Nah itu, ini apa nih? Ambang, bentuknya kayak ambang. Bukan siapa tuh? Itu berat ambang tuh. Jadi ada kisah. Ada kisah apa? Ada seorang ibu, anak sidin ini garing, hendak mengobati, ada duitnya, duitnya ada. Kemudian sidin ini apa? Salat sunat 2 rakaat. Lalu sidin bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kepada Nabi bersalawat, ya Allah, dengan bersalawat inilah berikanlah ya disini, berikanlah jalan kepadaku, kepada ulun, anak ulun garing ya Allah. Ulun ni kada isi duit, ada sampai 5 menit sidin duduk sembahyang 2 rakaat, 5 menit datang ada orang mengatok rumah sidin, tok ya. Lalu dibukai sidin, oh ternyata seorang dokter. Anak sidin kan kisahnya dari seorang dokter mengatok rumah sidin, dibukakan sidin, ternyata seorang dokter. Ujian dokter itu bertakun,
mana negara ini orangnya itu ada aja. Mana anak pian kah? Iya anakku yang sakit, anak bulan sakit. Lalu disuntik dokter, diberikan dokter obat, diberikan macam-macam, panasnya mulai turun. Ibarat untung mau obat isi dokter tadi kan mau pulih. Kenapa ada mau pulih dokter tadi? Karena dokternya nggak ada duit. Dokternya nggak ada duit. Udah dokter, saya ibu ongkosnya aja. Lalu menangislah si ibu tadi. Si ibu tadi menangis. Karena kenapa? Mau obati anaknya nggak ada isi duit. Nggak ada apa-apa. Lalu kenapa? Dia wahai dokter, ujarku, jangankan mengobati anakku atau memberi ikan, mau ikan datang aja nggak ada ke sini, nggak ada datang ke sini, ada datang ke rumah. Kenapa? Dia datang, akhirnya dokternya pulang nangis. Kenapa? Ujar dokter, ulun ikhlaskan semuanya dunia akhirat ini nah. Ternyata ulun ikhlaskan dunia akhirat nang ulun mau baca anak biar kada ada isi duit, macam-macam. Oh ternyata mengiau dokter tadi itu kurang sebelah rumah, kurang sebelah rumah sini. Karena kenapa? Kurang sebelah rumah itu garing dua. Sekalinya si dokter salah masuk rumah. Dokter salah masuk rumah. Sekali kita salah masuk rumah. Kenapa jadi salah masuk? Karena berkat kekuatannya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menguntungkan bagi kita. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Karena yang kita takjimkan, yang kita muliakan ini adalah tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Senin siapa? Nabi Muhammad. Abah Senin Abdullah. Ibu Senin siapa? Ingat tahu kan? Orang bahkan si Abdullah bin Aminah itu adalah orang yang waktu itu orang yang paling bungas di kota Makkah. Orang yang paling bungas di kota Makkah. Kenapa? Di saat Nabi anak lahir, detik-detik Nabi anak lahir dikelilingi wanita-wanita yang mulia. Wah, belum pernah nggak ada masuk surga sama datang. Jadi ulun pernah menabung ikan akan di pemain kan habis sholat Jumat itu ramai anak-anak. Ya ulun, siapa akan masuk surga? Ya ulun, kalau nanti angkat tangan. Cuma ada satu orang ada angkat tangan. Ya ulun kenapa? Ya pada angkat tangan. Ulun hendak masuk tentara PP ya. Nah, nggak masuk tentara. Kalau pantas ya, mau jadi pantas ya dapat masuk surga. Masuk kepada Allah Masallallahu Sayyidina Muhammad. Nabi itu dikelilingi wanita-wanita mulia. Wanita-wanita mulia. Siapa wanita-wanita mulia? Siti Asiyah. Siapa lagi? Siapa bini Nabi Adam? Siti Hawa. Siapa lagi? Orang-orang yang mulia dikelilingi. Ada kita ini dikelilingi apa? Dikelilingi hantu beranak. Nah, jadi ada dua kejadian waktu itu Tuan Guru bulik malam sini karena sini mengisi ceramah bulik malam sini lalu sini bulik malam itu melihat benda saking denalan sini itu kendaraan kesurangan dibacakan sini surah Yasin ada mau berjauh bacakan sini surah Al-Ikhlas sudah mau juga ayat kursi sudah mau juga berjauh ada lompat munyak sini tanjakan sini naik karena saking takutannya dia sudah bulik malam tengah malam sekalinya double kalau tanjang motor satong ya betul belakang tarpal betul tarpal. Nah ada ini kisahnya aja kamu percaya bungol percaya bungol ya
Kemudian apakah sama Nabi dilahirkan dengan kita? Ada sama lawan kita. Cahaya di langit ada, cahaya di bumi ada. Itu Nabi. Bahkan ada cahaya yang di mana? Di pusaran Siti Aminah. Nih bercahaya. Apa ini? Yang Siti Aminah bercahaya. Ketika dikatakan melahirkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyambut dari Nabi itu siapa? Sofa itu ibundanya dari Abu Rauf. Dan manakala Nabi lahir, tangan Sirin menunjuk ke atas langit. Apa yang diucap Sirin? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah itu. Makanya Nabi lahir ini sudah Sirin dalam keadaan bersunat. Ada 2 orang hanya tuntung bersunat. Nabi tuntung bersunat. Apa sudah bersunat Sirin dilahirkan? Ada 2 kisah. Ini terjadinya di daerah Merabahan itu ampunnya bersunat ramai. Kalau kayak orang berpengantinan, apa kisahnya bersunat? Hanya tuntung bersunat, cil aja. Ada nama-nama ini beginian, cil aja. Anak pian bersunat kah? Diinjil aja. Nama pun anak ini. Bolehlah yang mulut yang menyinggung anak pian, melihat anak pian. Boleh aja sih, silakan. Masuk ke dalam kamar. Itu kan untuk melihat anak yang sudah bersunat tadi, yang berbincang tadi. Alhamdulillah dilahirkan. Anak pian langsung marasnya. Udah bersihin, namanya ikam buka di sini kamar. Yang di atas ranjang dalam berbincang tuh laki ibu mulai di sini. Laki ibu di sini. Pantas tak kaswaras. Kadang ini kisah mengulang juga bang. Percaya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cocok kayak berjalan-jalan langkas suara sama lakiku dinaikin. Rupanya anak cerita burung pada ranjang. Kakak keluar. Nah di sini. Ya sudah nih. Dan keadaan Nabi saat lahir sini sudah makbulan bercelak mata. Nabi maktu'an surah pusat sidin sudah berdekat. Wa kullu dabbatin min Quraisyin tataqab bi fasilil ibarah. Bahkan semua hewan itu menyambut Nabi dengan berbahasa Arab. Wa ma amilin amalan bi jalikal am. Semua kebinian yang saat itu mengandung bayi di saat Nabi lahir, disitulah juga lahirnya anak Tuhan sini. Berkahnya Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan Nabi dilahirkan dan Nabi diutus di muka bumi ini liutami makarimal akhlak. Inna ma bu'ithu liutami makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Nabi diutus di muka bumi ini ujar Nabi melainkan menyempurnakan akhlak. Jadi kita diajari Nabi untuk berkata yang baik. Kita jangan sampai keluar kata-kata yang baik. Kata-kata baik. Karena kenapa? Di dalam kitab Ta'lim karangan Habib Abdullah bin Al-Haddad, ujar saya dijelaskan ada beberapa hal yang mencegah rezeki itu masuk ke dalam rumah. Kenapa? Di antaranya makan sambil beragam. Itu mencegah dari rezeki kita. Makan dalam keadaan junub. Kemudian menjahit itu apa? Menjahit pakaian kada bebaculan menjahit baju. Nah, lalu dahulu ada kawan ulun di pondok pesantren. Jadi menjahit kayak kawan ulun dahulu waktu untuk menjahit koler yang memacul salawar. Nah, yang menjahit sambil menjahit salawar. Sekali memacul, ada kota macul, nah salawar dalam, lompat ke jahit. Nah itu mencegah dari rezeki kita datang dalam rumah masuk. Nah itu namanya boleh. Nah, umpat ke jahit. Dan kedua,
Dan juga ibu-ibu jangan mohon maaf nih saudara tani. Dan ibu-ibu jangan wani juga kawan laki. Itu mencegah rezeki datang ke rumah. Datang ke rumah. Ampun apa? Ampun kawan, wahai suami ulun ya. Ampun kawan lah anak kuring kana. Wahai suami ulun kada kawan kuring sekalian sebelum ulun dapat ridho dari pian. Itulah tanda bini hendak masuk surga seperti itu. Ulun wahai laki ulun minta ridho lawan pian dahulu. Nah, minta ridho dulu lawan laki kita. Tapi amun bini hendak masuk neraka, apa ucapannya? Aku pada hendak kuring sebelum mengajak menggam. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi jangan sampailah keluar kata-kata yang kada baik, yang kada bagus, itu malah terjadi. Bahkan pernah terjadi juga kata-kata yang kada bagus itu. Sidin mengiang anak sidin, tuyul, pernah tuyul sidin, tukarkan beras, tukarkan iwak, akhirnya duit kehilangan terus dalam rumah. Nah, bangun anak dijauh tuyul dalam rumah. Nah, kembali kita mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan halkan dengan fisik yang indah, dengan akhlak yang bagus. Hidup beliau seperti huruf alif. Mata beliau ini sudah berjalan mata bagus. Bibir Nabi seperti huruf mim. Alis beliau tebal. Bahu beliau lebar. Bahkan gigi gerak beliau tersusun rapi. Apabila tersenyum, keluarlah cahaya dari senyuman beliau. Ada kita punya senyum keluar gigi. Nah, makanya anta syamsun, anta badrun, anta nuran fawqa nurin, anta syamsun, anta badrun, anta nuran fawqa nurin. Nabi itu bagaikan bulan, bagaikan matahari, bagaikan cahaya di atas cahaya. Nah, mudah-mudahan kita awal ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan haji dan umrah. Hendaklah bagian amalan lakas naik haji dan umrah. Dan tidak mengatakan mengawal catat. Dia dalam sehari itu baca surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 1 kali, surah An-Nas 1 kali. Yang terakhir apa? Tahu lah? Sertifikat tanah, surat tanah jual. Lakas dia naik haji, menjual surat tanah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan acara seperti ini menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ulang. Mungkin yang tidak dapat bulan sampaikan. Bulan banyak minta maaf, minta halal dari kolom bagian apabila dalam penyampaian ulun ada kesalahan dan kehilapan. Ulun banyak minta ampun dan maaf lawan bagian. Akhir kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
langsung lah. Tahu lah.